Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah, disayangi Allah. Pertama, kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini rutinan, kita melaksanakan ceramah umum pada hari ini terang benderang. Beberapa hari yang lalu kita tidak ke sini karena hujan terus menerus dan mengalami banjir ya, di desa kita. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada hari ini dalam keadaan sehat, terang benderang dan semuanya aman, kondusif ya. Alhamdulillah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan ceramah umum tentang husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu adalah terakhir hidupnya atau mengalami kematian yang baik. Jadi akhir hidupnya itu waktu meninggalnya dalam keadaan baik. Karena apa? Manusia melakukan hal-hal yang baik sehingga dia terbiasa kepada hal-hal yang dia lakukan setiap hari itu. Manusia itu kebiasaan ya semuanya. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, bahwa perkataan yang biasa kita lontarkan di mulut kita katakan kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, itu akan terjawab dan akan terbukti apa yang kita katakan pada saat kita merasa bahwa hidup kita akan meninggal. Tidak ada kesadaran. Jadi kebiasaan mulutnya mengatakan apa, itu akan terlontar atau diucapkan saat dia meninggal dunia. Makanya Rasulullah itu menyampaikan banyaklah berzikir kepada Allah ya. Zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Terutama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia ya. Jadi kita kalau terbiasa mengucapkan mulut kita dengan perkataan yang baik, insya Allah dengan kehendak Allah, maka kita akan meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad itu bisa dilihat di nomor 13.408 ya, yang artinya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Jadi kalau kita dibuat baik oleh Allah karena kita serius untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengatakan berbuat yang baik, berbuat yang soleh, berbuat yang amalnya untuk kebaikan diri dan sesama, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kesempatan
untuk berbuat amal soleh sebelum meninggal. Tetapi kalau kita ini tidak semangat, tidak ingin, tidak berniat untuk beramal soleh, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, karena mungkin alasan-alasan tertentu yang tidak masuk akal, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk taufiknya kepada orang itu untuk beramal soleh sebelum meninggal. Jadi seperti itu. Jadi kebiasaan. Jadi kebaikan Allah itu akan terukur dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Ataupun orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, malah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi Allah menghendaki orang itu untuk meninggal husnul khotimah, itu terserah Allah. Tetapi kebanyakan manusia itu, kalau dia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dia punya prinsip yang baik, yang kuat untuk berbuat kebaikan, maka dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi di dunia ini, yaitu serakah, ingin menang sendiri, membuat kerusakan, mengkorupsi, kolusi, gratifikasi, emosi, dan sisi yang lain, itu akan menjadikan diri kita baik. Ya. Prinsipnya itu kuat, maka hidup kita akan husnul khotimah. Jadi Allah itu membuat manusia baik dan buruk itu karena sebabnya manusia itu sendiri diberi petunjuk yang baik, dia tidak mau, dia lari dari kebenaran, dia malah terpengaruh kepada hal-hal yang buruk, kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, dan hal-hal yang membuat dia rusak, badannya rusak, hatinya rusak, otaknya rusak, matanya rusak, dan kehidupannya rusak. Jadi jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang dia inginkan, Allah inginkan. Hanya manusia saja itu menerima dengan baik atau tidak. Ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, husnul khotimah adalah suatu kondisi di mana seorang hamba diberi taufik oleh Allah sebelum kematiannya untuk meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ini murka, maka manusia akan dimasukkan neraka. Manusia akan hidupnya sengsara. Ya. Maka janganlah kita membuat Allah itu murka, marah. Ya. Kenapa terjadi gempa bumi, terjadi banjir, dan kejadian-kejadian alam di awal tahun 2020, di awal tahun 2021, berentetan begitu saja terjadi terus. 2 tahun ini tidak henti-hentinya, terutama banjir di mana-mana, karena manusia membuat murka Allah. Manusia merusak alam sekitar. Manusia tidak berpikir menggunakan akal. Bagaimana banjir itu tidak akan terjadi, bagaimana tanah longsor itu tidak akan terjadi. Maka jangan dirusak, harus diperbaiki bumi ini. Ya, itulah manusia yang berakal. Manusia berpikir, punya akal ini menjadikan manusia bisa mengetahui ini baik, ini buruk, bisa memilih dan memilah kepada hal-hal yang terbaik buat dirinya sendiri. Allah hanya menunjukkan, ini loh yang harus dilakukan oleh manusia, ini loh
yang tidak harus dilakukan manusia. Ya. Memberi petunjuk Allah itu melalui Rasul-Rasulnya, utusan Allah, dengan kitab-kitabnya. Di masa Nabi Musa diberi kitab Zabur, di masa Nabi Dawud diberi kitab Taurat, di masa Nabi Isa diberi kitab Injil, di masa sekarang kita Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberi kitab Al-Quran. Itu petunjuk-petunjuk Allah. Maka kalau kita diberi petunjuk, kita harus melaksanakan petunjuk itu. Jangan banyak komentar, jangan banyak protes, jangan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah menginginkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menyembahku, hanya untuk menurutiku, kata Allah. Maka semua yang kita lakukan, kita niatkan ibadah kepada Allah. Ya. Namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah umum. Jadi kita niatkan segala aktivitas kita untuk keridhaan Allah, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Insya Allah Allah akan menjadikan diri kita kalau meninggal husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang akan datang akan saya sampaikan tanda-tanda manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau menanyakan hal yang penting tentang akhir hidup manusia, yaitu kematian dalam keadaan husnul khotimah. Baik akhirnya. Silakan. Yang jamaah di media sosial bisa memberikan komentar ya, atau bertanya ya. Silakan. Silakan yang mau menanyakan. Karena tidak ada, saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.